Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan, dan Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya juga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bab yang ketiga dari buku ini, yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Perlu kita ketahui bahwa saat manusia, anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membekali mereka dengan syahwat dan keinginan, kehendak, agar dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Manusia juga dikaruniai rasa amarah hingga ia dapat menolak sesuatu yang menyakitinya. Lebih dari itu, manusia dianugerahi akal yang berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan mereka bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Sementara syaitan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia agar mereka bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu, keluar dari keadilan, jatuh kepada kezaliman, aniaya. Oleh karena itu, hendaknya siapa saja yang berpikir waras, berakal sehat, tentunya selalu waspada, hati-hati terhadap musuh yang sudah menabuh genderang perangnya sejak Adam diciptakan. Syaitan telah mendedikasikan umur dan seluruh hidupnya untuk menghancurkan anak-anak Adam. Itu sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, anak Adam, agar selalu berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan, siasat syaitan. Syaitan punya kesabaran untuk menyesatkan anak Adam. Maka jangan kalah bersabar di dalam menjauhi dan melawan godaan syaitan itu. Innahu lakum aduwwun mubin.
Dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang nyata, karena dia tidak akan menerima perdamaian apapun dengan anak Adam. Dia tidak ingin berdamai dengan anak Adam. Bagaimanapun kita bermusuhan dengan anak Adam lainnya, orang kafir misalnya, masih ada di situ peluang untuk berdamai. Ya. Akan tetapi dengan syaitan tidak ada peluang untuk berdamai, tidak ada jalan damai. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka jangan pernah minta berdamai dengan syaitan, karena syaitan tidak akan mau berdamai dengan manusia. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kamu, menyuruh kamu, menganjurkan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan menyuruh kamu untuk mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipu daya syaitan kepada umat manusia. Menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang buruk dan keji. Dan yang paling buruk, paling keji adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang mana itu merupakan sumber dari segala kejahatan dan keburukan. Tidaklah manusia menyembah selain Allah karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidaklah orang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka dari itu, salah satu tipu daya dan langkah-langkah syaitan terhadap anak Adam adalah menggiring mereka untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan demikian juga banyak perbuatan-perbuatan buruk, dosa, keji, maksiat itu karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Memiliki satu keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Kalau itu berkaitan dengan harta, yaitu tomak dan bakhil. Ya, sifat tomak dan kikir. Itu salah satu tipu daya langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan ataupun menjerumuskan anak Adam. Ia menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, dan selanjutnya syaitan akan menumbuhkan dalam hati kamu dua sifat, yaitu tomak dan kikir. Apabila dua sifat ini ada pada seorang insan, maka genaplah keburukan pada dirinya berkaitan tentang harta. Dia menjadi orang yang tamak, rakus, mengejar, mengumpulkan, mencari dunia tanpa ada batas. Batas-batas halal dan haram. Kikir, dia akan menahan hak orang lain pada hartanya. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Bagaimana syaitan menumbuhkan perbuatan keji ini, yaitu rakus dan kikir, tamak dan bakhil, yaitu dengan menakut-nakuti kamu kepada kemiskinan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Para pemirsa, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah.
Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan berkehendak menyesatkan mereka manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, dhalalan ba'ida. Maka orang sesat itu tidak berarti syaitan membiarkannya sesat. Tapi setan akan terus menyesatkannya sampai kesesatan yang terjauh. Dhalalan ba'ida. Jadi setan tidak puas. Seorang itu sesat yang biasa-biasa saja. Tapi akan disesatkan sejauh-jauhnya supaya dia tidak akan bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, sebelumnya kita membahas tentang bagaimana munculnya firqah-firqah bid'ah di dalam Islam. Dan bagaimana perkembangan bid'ah di dalam Islam. Mulai dari hal-hal yang ringan, mungkin kecil, mungkin kita katakan perkara yang remeh, sampai akhirnya bid'ah itu pada perkara-perkara yang sangat sensitif berkaitan dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mungkin berbicara tentang status manusia, akhirnya mereka membicarakan status Allah sebagai Tuhan. Coba lihat bagaimana syaitan tidak puas dengan sekedar sesat saja. Maka orang yang sesat apakah sudah tidak digoda syaitan lagi? Tidak, tetap digoda syaitan. Terus disesatkan hingga kesesatan yang sangat jauh. Karena ada juga anggapan, asumsi sebagian orang kalau udah sesat gak digoda setan lagi. Tidak. Setan tetap menggodanya, setan tetap terus menyeretnya kepada kesesatan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Maka kita lihat, ya, kekufuran itu juga bertingkat-tingkat, ya, keparahannya itu berbeda-beda. Ya. Nah demikian juga, ya, kita katakan maksiat juga ada dosa kecil, ada dosa besar. Apabila seorang jatuh dalam dosa kecil, setan tidak akan berpuas diri. Dia akan berusaha agar hamba ini jatuh kepada dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ya, lebih keji dan lebih keji lagi. Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, ayudillahum dhalalan ba'ida. Akan menyesatkan anak Adam ini dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Maka orang kafir pun terus digoda setan, dijerumuskan setan kepada kesesatan yang lebih jauh lagi. Keburukan yang lebih jauh lagi. Sehingga itu menghalangi mereka dari hidayah. Karena ada sebagian orang kafir bisa terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Tapi di sana ada orang kafir yang luar biasa kekufurannya. Ya, seperti misalnya Fir'aun. Kekafirannya bukan seperti yang lainnya. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, dia mengaku dirinya Tuhan. Di antara orang kafir ada yang memang betul-betul menyembah setan. Ya, jadi setan tidak pernah puas untuk menyesatkan anak Adam. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Tujuan utama setan menjerumuskan manusia kepada dosa syirik. Kalau tidak bisa, kepada bid'ah. Sebagai pengantar kepada dosa-dosa selanjutnya. Kalau tidak bisa juga kepada dosa besar. Mungkin melalui dosa besar ini dia akan sampai kepada dosa yang peringkat pertama tadi, yaitu kemusyrikan ataupun kekufuran. Maka kita lihat orang-orang yang murtad itu bukan sekonyong-konyong dia murtad, tapi ada muqaddimah-muqaddimah. Ya, ada pendahuluan-pendahuluan. Dia mulai jauh sedikit demi sedikit. Begitulah setan yudillahum dhalalan ba'ida. Akhirnya tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Kalau tidak bisa dosa-dosa kecil.
Nah, melalui dosa-dosa kecil ini, setan akan menggiringnya untuk berani melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka setan akan mengalihkannya dari perkara-perkara yang utama kepada perkara-perkara yang sia-sia. Dia selalu menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan peluangnya. Dan kalau tidak bisa juga, maka setan akan mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia untuk mengintimidasi orang itu. Demikian. Ya, jadi dia tidak akan berdiam diri, musuh kita ini tidak akan berdiam diri. Ya, dia akan terus menyeret kita kepada bentuk kesesatan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Maka orang buat dosa, ketika tidak ada niat dan keinginannya untuk kembali dan bertaubat, mengakui perbuatan dosa itu dan ada keinginan untuk bertaubat, apa yang terjadi? Dia akan terus melakukan dosa besar lainnya. Sehingga terkumpullah padanya semua keburukan. Dosa besar apa yang tidak dilakukannya. Sehingga semakin sulit baginya untuk kembali. Ya, kita tahu bahwasanya satu dosa itu akan jatuh noktah hitam, itulah dia ar-ran pada hati manusia. Setiap berbuat dosa, jika dia kembali bertaubat, minta ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, kembali bersih hatinya. Ya. Tapi jika dia kembali, maka akan dijatuhkan lagi bintik hitam itu pada hatinya, hatta ta'luwa qalbahu, hingga memenuhi hatinya. Ya, jadi tidak langsung hitam hatinya, tidak, tapi bintik demi bintik itu dikoleksi oleh syaitan. Kita berhasil menjebak anak Adam ini kepada sebuah dosa, dia akan menjebak lagi kepada dosa-dosa yang lain. Sehingga hati anak Adam itu ditutupi dengan noktah hitam. Itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, sekali-kali tidak, bahkan ya ar-ran, rona hitam yang menutupi hati mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ya, maka setan tidak pernah puas untuk menyesatkan anak Adam. Walaupun mereka sudah kufur sekalipun, setan akan terus menyeretnya kepada keburukan-keburukan yang lebih dahsyat lagi. Maka kita lihat ya, orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir itu juga macam-macam tingkat keburukannya, nggak sama. Tidak sama. Ya, sebagai contoh kita dapat lihat dua raja yang berkuasa di zaman Nabi, yaitu Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Dua-duanya sama-sama kafir. Tapi dua raja ini berbeda. Ya. Kaisar Romawi ini walaupun kafir masih menghormati surat Nabi yang dikirimkan kepadanya. Dia menghormati utusan Nabi. Adapun Kisra Persia ini merobek-robek surat Nabi. Ya. Dan memperlakukan tidak baik utusan Nabi. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlakukan keduanya berbeda. Kisra Persia ini Allah hapus nasab keturunannya hingga tidak terdengar lagi hari ini ya keturunan Kisra Persia. Allah mencabik-cabik kerajaannya kullu mumazzaq, sehancur-hancurnya. Begitulah ya, bagaimana syaitan itu menyeret manusia kepada keburukan yang lebih dahsyat. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Karena ini salah satu di antara langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan kepada anak Adam. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun."
Melalui minuman keras dan judi itu, syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan mengerjakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Yaitu dari minuman keras dan judi. Dikatakan minuman keras itu adalah ummul fasad, ya. Ummul fawahis, induk dari segala kerusakan dan kekejian. Nah, salah satu di antara daruriyatul khamsah, ya, 5 perkara pokok dalam agama yang perlu dijaga adalah akal. Ya, karena manusia berharga dengan akalnya. Ketika manusia tidak dapat gagal menggunakan akalnya dengan baik, maka dia jatuh derajatnya sampai kepada derajat yang serendah-rendahnya. Bahkan dia lebih sesat daripada hewan ternak. Begitu ungkapan Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adall, yaitu orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha, punya pikiran, punya akal tapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak itu. Maka akal adalah aset yang sangat berharga yang perlu kita jaga. Kita jaga bukan hanya fisiknya saja, tapi fungsinya juga kita jaga, agar dia bisa berfungsi dengan baik. Maka segala sesuatu yang bisa merusak fungsi akal itu diharamkan dalam agama. Narkoba, minuman keras, candu, dan lain sebagainya. Narkotika. Bahkan perkara-perkara yang bisa merusak akal, seperti narkolema, narkotika lewat mata, atau dengan kata lain pornografi, itu juga diharamkan karena satu alasan yang sama itu dapat merusak akal pikirannya. Akan terbukti orang yang kecanduan narkolema, kerusakan yang terjadi pada otaknya itu lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika. Maka salah satu daruriyatul khamsah adalah menjaga kesehatan akal. Nah, syaitan tahu itu, maka dia berusaha untuk merusak akal anak Adam ini dengan menyuruh mereka minum khamar. Ya, salah satunya minum khamar. Ya, melalui khamar manusia saling bermusuhan, saling membenci. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mabuk khamar, dia mabuk, dia melakukan perkara-perkara di luar kendali akal sehatnya. Merusak. Bahkan mungkin dia membunuh, ya, karena dia di luar kendali akal sehatnya. Ya, dia menyakiti orang, dia mencaci maki orang. Maka setan, ya, sengaja menjatuhkan kamu ke dalam khamar itu agar terjadi permusuhan dan kebencian di antara kamu. Itu yang pertama. Kemudian kamu terhalang dari zikrullah. Orang mabuk mana bisa zikir? Ngomong aja susah, apalagi zikir. Ya. Kemudian menghalangi kamu dari mengerjakan sholat. Orang mabuk nggak bisa sholat. Mungkin dia nggak tahu berapa rakaat sudah dia kerjakan sholatnya. Ya. Nah, demikian. Maka dari itu, ya, segala hal yang dapat merusak akal itu diharamkan dalam agama. Bagaimana apapun bentuknya dan namanya, walaupun itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, ada beberapa kaedah-kaedah fikih, ya, yang secara umum mengharamkan hal itu. Karena sebagian orang misalnya tidak ada di dalam Al-Quran candu, ganja, narkotika, nggak ada. Ya, memang tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak menyebutkan secara khusus hukumnya, secara spesifik. Tapi Nabi sebutkan sifatnya. Ya. Kullu ma khamarul aql fahuwa haram. Setiap perkara yang dapat merusak akal, yukhamirul aql, membuat akal tidak berfungsi, maka dia adalah haram, sedikit maupun banyak.
Ya, karena saking berharganya akal manusia itu. Fahal antum muntahun. Maka maukah kamu berhenti dari itu? Jadi ini larangan untuk minum khamar. Ya, ini adalah kita katakan hukum terakhir. Yang awal Allah melarang mereka mendatangi sholat ya dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan ya kita katakan mabuk, baru minum khamar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa meminta mereka untuk ya menjauhi khamar itu. Ya, fahal antum muntahun. Nah, ini adalah ya hukum yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan khamar, ya, yaitu mengharamkannya secara mutlak. Karena dia berbahaya bagi manusia. Dan setan menggunakan barang-barang yang berbahaya ini, perkara-perkara yang berbahaya ini untuk menghancurkan anak Adam. Maka banyak tipu daya setan berkaitan dengan khamar. Ya, misalnya dikatakan, nah, ini cuma sedikit kadarnya. Atau setan membisikkan, nah itu kan di Arab sana yang panas, nggak mungkin minum khamar terbakar. Kalau di tempat-tempat dingin, di puncak gunung, minum khamar nggak jadi masalah. Ada yang berkata, saya minum khamar nggak mabuk. Wah, ini bukan khamar, namanya wine. Ya begitulah. Itu salah satu ya di antara ya cara iblis sebenarnya, yaitu membuat nama-nama lain bagi sesuatu yang haram. Ya, khamar diberi nama yang lain, seolah-olah itu bukan khamar. Ya, seperti iblis menyebut pohon yang terlarang sebagai pohon keabadian, Sajaratul Khuldi. Itulah nama yang diberikan iblis kepada pohon itu, yang mana Allah melarang Adam dan istrinya mendekati pohon itu, pohon terlarang. Tapi iblis menamakannya pohon keabadian. Ini salah satu tipu daya iblis, mengganti nama-nama bagi perkara-perkara yang buruk itu dengan nama yang mengicuh, mengelabui dan memperdaya anak Adam dengan nama-nama yang kelihatannya indah. Ya, padahal itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, riba disebut faidah atau disebut bunga. Ya, bunga kan harum ya. Padahal hakikatnya riba. Disebut faedah. Seolah-olah itu mendatangkan faedah, padahal itu mendatangkan kehancuran. Begitulah, ya. Itu salah satu ya tipu daya dan langkah-langkah syaitan untuk menjebak manusia ke dalam dosa. Demikian juga khamar sekarang dinamakan macam-macam. Ya. Wah, ini ini minuman menyegarkan. Dan nama-nama lain yang membuat manusia tertipu. Ya. Nah, demikian. Jadi salah satu di antara tipu daya setan terhadap anak manusia, yaitu merusak akal. Kita tahu ada, ya kita katakan ada sekerat daging di tubuh kita ini, jika baik itu baik semuanya, jika rusak itu rusak semuanya, ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Ya, dan kita tahu ya Ibnul Qayyim menjelaskannya panjang lebar tentang hati itu ya, bahwa itulah yang dibidik oleh syaitan. Hati manusia itu yang dibidik oleh syaitan. Sementara ya kita katakan ya akal dan hati itu adalah sesuatu yang sebenarnya berkaitan ya. Ya, hati itu adalah apa yang muncul di akal itu. Ya, dan itu yang memerintahkan kita untuk melakukan. Adanya perintah dari otak untuk melakukannya dan menggerakkan saraf-saraf, menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukannya. Dan tentunya kalau kita mengacu kepada bahasa qalbu itu adalah fisiknya jantung. Fisiknya jantung. Dan kita tahu jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Ada generator listrik di situ yang membuat jantung itu terus berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya.
Itu kita katakan fungsi jantung yang utama. Dan salah satunya adalah dia memompa darah itu ke otak. Bahkan otak meminta bagian terbesar dari darah yang dipompa oleh jantung. Otak meminta 20% dari darah yang dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Dia minta bagian 20%. Itu ke otak. Dan ini tidak boleh kurang, nggak boleh juga berlebih. Kurang bahaya, lebih juga bahaya. Ya. Maka coba lihat ketika jantung kita berdetak kencang, mungkin karena marah, itu otak juga nggak bisa bekerja dengan baik. Ya, nah demikian. Maka yang dirusak itu adalah hati. Ya. Ada dua komponen di sini yang saling berkaitan, yaitu otak dan jantung. Nah, kalau otak ini dirusak ya dengan khamr tadi, ya, darah yang sudah tercampur khamr itu ya akan rusak dan ini akan mempengaruhi ya kerja otak. Maka apa yang terjadi? Muncullah keburukan-keburukan pada anak Adam ini. Dia melakukan sesuatu yang di luar kendali akal pikirannya. Dia tidak bisa memahami. Dia tidak bisa mengerti, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak tahu kewajiban. Ya. Nah demikian. Dan setan mudah membisiki. Jangan dikira orang mabuk itu tidak dibisiki setan. Ya, dia dibisiki setan ketika mabuk. Maka orang mabuk itu dibisiki untuk melakukan tindakan-tindakan yang konyol ya. Satu ya jelas konyol. Yang kedua ya tindakan-tindakan kriminal. Muncul keberanian yang ya kita katakan semu sebenarnya ya. Untuk melakukan hal-hal yang ya kita katakan jahat, buruk. Terangkatlah rasa malu. Maka orang mabuk itu kan nggak punya rasa malu dia. Bicaranya sembarangan, ya, tindakannya juga ya tanpa perhitungan, ya karena rasa malu sudah terangkat. Ya, nah demikian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 15, "Innahu aduwwun mudillun mubin." Sungguhnya syaitan adalah musuh yang jelas menyesatkan, mudillun mubin, yang jelas-jelas menyesatkan, musuh yang nyata dan model, dia menyesatkan. Ya, itu janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzayyinanna lakum fil ard wa la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan hiasi yang buruk itu menjadi indah dalam pandangan mereka di muka bumi, yaitu anak Adam, wala ughwiyannahum ajmain. Kemudian aku akan sesatkan mereka semuanya. Nah, ini sumpah ataupun ya janji setan ya, sumpah setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugasnya itu adalah menyesatkan manusia. Dan itu tidak berubah sampai akhir zaman. Itu yang dilakukan oleh iblis dan jin-jin yang mengikuti iblis ini. Mereka lah syaitan. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia ini dari kalangan jin dan dia keluar. Fasaqa itu artinya kharaja, keluar dari perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Dan kerjanya menyesatkan anak Adam. Dari awal ia mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga sampai sekarang. Tidak ada side job istilahnya, pekerjaan sampingan lainnya. Bisa kita pastikan betapa lihai, piawai, mahir, dan pintarnya iblis ini menyesatkan anak Adam. Dia punya pengalaman yang panjang. Dan dia diberi tangguh sampai hari kiamat, masih hidup sampai sekarang. Itu yang kita hadapi. Musuh yang tidak main-main. Maka Allah tegaskan, innahu aduwwun mudillun mubin. Dia adalah musuh, menyesatkan dan nyata.
Artinya betul-betul ya suatu yang nyata dalam kehidupan manusia godaannya. Dan kita sering merasa kita terjebak dalam godaan iblis, setan, dan kita menyesal kalau hati masih hidup ya. Kalau hati sudah mati, tidak ada rasa penyesalan. Kita baru merasa, wah saya kena godaan iblis, saya kena godaan setan. Itulah manusia. Ya maka manusia nggak ada yang nggak buat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia khata'. Ya, berbuat salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Yang baik sebaik-baik orang yang berbuat salah yang segera bertaubat. Artinya apa? Tidak ada yang selamat dari godaan iblis, dari godaan setan. Karena ini semua anak Adam. Ya, semua anak Adam. Ya, kecuali hamba-hamba yang dimaksumkan, para nabi dan rasul yang Allah jaga. Karena ada misi yang akan mereka bawa, yaitu menyampaikan firman-firman ilahi. Kalau kita manusia biasa, ya pasti ada momen kita kalah menghadapi musuh kita ini. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tentunya menurunkan kita katakan segala perkara atau perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk dapat mengalahkan musuh kita itu. Maka Allah kirim para nabi dan rasul, turunkan kitab suci, ya, menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan Allah menyertakan malaikat-malaikatnya untuk mendampingi anak-anak Adam ini. Maka ada di bitanah khair, pendamping yang baik itu malaikat-malaikat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi kadang-kadang itu kalah ya dengan godaan-godaan tipu daya bisikan maut dari setan ini, dari iblis dan bala tentaranya. Maka tidak ada anak Adam yang luput dari dosa ya, karena dia pasti akan jadi sasaran setan yang punya pengalaman yang luar biasa, yang panjang untuk menyesatkan anak Adam. Dan di dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Karena sungguh setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ada dua perkara di sini. Ya. Pertama, mengetahui, mengilmui setan itu adalah musuh. Yang kedua, menjadikan setan sebagai musuh. Ada orang yang tahu setan itu musuh, tapi dia berteman, berdamai dengan setan. Tidak menjadikan setan itu sebagai musuh, tidak bermusuhan dengan setan, walaupun dia tahu itu musuh. Kadang-kadang di dunia ini kan, di dalam kehidupan itu kan juga seperti itu. Ada orang yang memusuhi kita, kita berusaha untuk berdamai dengannya, dekat kepadanya. Ya, dekat-dekat kepadanya. Ya. Ya. Nah, demikian ya. Ya itu tidak menjadikan ya musuh kita, yang memusuhi kita itu, kita balik memusuhinya. Ada yang seperti itu. Ya. Pada setan ini suatu blunder yang luar biasa berbahaya. Maka Allah mengatakan tidak cukup hanya kamu tahu bahwa setan itu musuh. Nggak cukup. Banyak orang-orang di luar sana yang tahu setan itu musuh tapi tidak bermusuhan dengan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadikan setan itu sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Ya, bermusuhan dengan setan. Maka ada kaidah di dalam agama yaitu perkara-perkara yang menjadi ciri khas setan kita harus menyelisihinya. Karena kita musuhan dengan setan. Contohnya misalnya ya, setan itu tidak tidur siang. Maka Nabi perintahkan kita untuk tidur siang, untuk menyelisihi setan. Ya. Kilu kata Nabi, tidur sianglah kamu. Fa inna syayatina la takilu, karena setan-setan tidak tidur siang. Dan masih banyak lagi hal-hal lain, setan makan pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Ya.
Setan tempatnya di dalam WC, kita dilarang berlama-lama dalam WC. Ya. Nah, jadi banyak kesempatan atau momen di mana kita diperintahkan untuk menyelisihi setan itu. Ya. Karena kita bermusuhan dengannya. Seorang itu memusuhi sesuatu, dan dia tunjukkan permusuhan itu dengan apa? Salah satunya dengan menyelisihinya. Setanlah yang berusaha untuk agar kita menyelisihi fitrah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Yang mengasung kita untuk merubah-rubah ciptaan Allah, menyelisihi fitrah itu setan. Maka kita menyelisihi setan itu. Ya. Setan menyuruh kita untuk merubah ciptaan Allah, misalnya mencukur jenggot, kita panjangkan, kita pelihara. Karena kita bermusuhan dengan setan ini. Setan menginginkan kita untuk merubah ciptaan Allah. Ya. Mengikir misalnya alis, dan itu merubah ciptaan yang dilarang di dalam agama. Dan karena itu memang yang dikehendaki oleh setan. Maka kita menyelisih kehendak setan itu. Nah, ini artinya kita bermusuhan dengan setan. Maka di dalam syariat, dalam agama ada kaedah prinsip menyelisihi musuh. Ya, baik itu dari kalangan manusia maupun musuh kita, musuh abadi kita, yaitu setan. Ya, misalnya ya di dalam bab memelihara jenggot dan menggunting kumis, qasus syawarib wa'ful liha, khaliful musyrikin. Ya, potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Selisihilah orang-orang musyrik. Karena mereka musuh. Kita menyelisihi musuh. Setan apalagi? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah makna dari kita menjadikannya sebagai musuh. Kita selisihi dia. Ya, dalam hal-hal yang menjadi sesuatu yang karakteristik bagi mereka. Ya, nah demikian. Itu makna dari menjadikan setan sebagai musuh. Karena dia selalu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, nah demikian. Jadi ada hizbus syaitan, golongan syaitan. Itu orang-orang yang selalu tunduk dan ikut kepada ajakan ya dan apa yang diperintahkan oleh syaitan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih di bab yang ketiga, yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis, ya, syaitan dan para pengikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini. Nah, ikhwatul Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membantu keluarga kita yang mengalami sakaratul maut supaya tidak bisa digoda syaitan dan bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Syukran. Ya, kewajiban setiap muslim terhadap saudaranya yang menghadapi sakaratul maut adalah talqin. Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisikilah, tuntunlah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu itu menghadapi sakarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, bukan Allah Allah, karena sebagian orang talqinnya keliru, ya, Allah Allah, tidak. La ilaha illallah, ya. Nah, apabila dia sudah mengucapkannya, maka biarkan dia agar itu menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya. Karena Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, karena dia mati di atas kalimat tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang menjadi cita-cita kita, ya, dalam hidup ini, yaitu bagaimana kita berhasil
meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Ya, yang mana itu belum tahu lagi kita apakah kita bisa mengamalkan ayat itu. Mungkin satu Al-Quran itu satu ayat yang belum kita lakukan sampai hari ini ya. Karena itu akan terbukti nanti ketika kita menghadapi kematian. Apakah kita berhasil mengucapkannya dan mengamalkan ayat itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, ya, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita. Membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan diganggu dengan perkara-perkara lain. Ya, jangan diganggu dengan perkara-perkara lain. Walaupun banyak perkara-perkara lain yang mungkin kita pandang perlu. Misalnya hutang. Orang mau mati diingatkan hutang. Suruh bayar hutang. Jangan itu dulu. Ini mau mati, perkara penting dia ucap la ilaha illallah. Ya. Atau dia ya mungkin masih pakai kalung emas. Ya. Waktu buka-buka itu. Ya, ini dia mau keburu mati nanti ya. Ya, jadi jangan sibukkan kepada perkara yang lain dulu, fokus untuk menguntunnya mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi membicarakan dunia. Ya, mau mati ini ahli warisnya tengkar masalah warisan di depan orang yang mau mati, bayangkan. Bagaimana galaunya hati orang ini. Ya, dia mau mati, mau meninggalkan dunia, keluarganya sibuk membicarakan warisan di depannya, begitu. Ini luar biasa. Ya, atau membicarakan urusan-urusan dunia lainnya. Karena orang yang mau mati itu ya kita tahu ya, ini mungkin ini sudah tidak mungkin lagi ditolong kan begitu ya. Nah, apalagi dia sudah tersengal-sengal. Maka perkara yang paling penting, nggak ada lagi yang lebih penting dari itu, yaitu membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, demikian ya. Apabila dia sudah mengucapkannya, jangan ganggu lagi. Biarkan itu adalah kalimat terakhir yang diucapkannya. Nah, demikian. Adapun orang itu sendiri yang sekarat ini ya, tentunya setan tidak akan membiarkannya pergi dari dunia melenggang begitu saja. Pasti akan mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya. Karena bagi setan ini adalah partai puncak, partai final. Pertarungannya melawan hamba ini. Ya. Sepanjang hidupnya mungkin dia sudah goda, sudah sudah mengganggu hamba ini dengan banyak sekali godaan dan gangguan. Ya, tapi dia tidak mau terluput momen yang penting itu, yaitu menghalanginya dari kalimat la ilaha illallah, dari tauhid di akhir hidupnya. Maka gangguan setan ketika orang itu menghadapi sakarat luar biasa. Kadang-kadang dibisiki sesuatu yang membuat dia ragu terhadap Tuhannya. Muncul bayangan-bayangan yang kita belum menghadapinya. Tapi itu yang akan bakal dihadapi, karena setan tidak akan tinggal diam. Maka teruslah perkokoh ilmu kita tentang akidah. Jangan merasa aman, akidah saya sudah kuat. Ya, kita nggak tahu seberapa besar godaan setan ketika kita menghadapi kematian. Ya, membuat hati kita itu kan amalan hati. Orang mati itu dia diam saja, tapi hatinya nggak diam. Karena terus diganggu oleh setan di akhir hayatnya ini. Partai puncak ini. Ya, maka orang muslim, orang mukmin tidak boleh takut mati. Karena mati itu pasti ya. Ya, tapi seorang mukmin, seorang muslim takut bagaimana mati. Itu yang paling ditakutkan. Bagaimana mati? Itu yang terus menjadi pikiran ya bagi kita semua. Ya, selama kita masih diberi kehidupan, bersiap-siap untuk menghadapi momen itu. Ya, nah itu tentunya tidaklah langsung kita memiliki keimanan yang kokoh, akidah yang kuat pada saat itu. Itu harus dibangun, dibina, dirancang, ya, diasas ya selama hidup kita ini. Maka jangan pernah merasa puas dan merasa sudah kuat akidahnya, nggak perlu lagi belajar akidah. Terus perkuat, ya. Perkuat keyakinan kita tentang Allah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah jangan diremehkan. Nah, itu kan tauhid tidak menjadi penentu orang itu muslim atau tidak muslim. Karena orang musyrik juga bertauhid rububiyah. Iya, semasa hidup
ketika kita masih ya kuat dan normal seperti ini, ketika menghadapi kematian, bisa saja setan masuk dari pintu yang terlemah, yaitu dari tauhid rububiyah yang tidak kita sangka-sangka. Kita ragu, bisa saja orang itu ragu tentang Allah di akhir hayatnya. Dan kita nggak tahu. Maka terus perkuat akidah kita. Dan jangan merasa, wah saya ini sudah, itu jangan terlalu jumawa. Ya. Makanya terus kita pelajari tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Sampai ya kita katakan kita meninggalkan dunia ini kan begitu ya. Nah, maka itu ilmu yang ya pertama harus kita ajarkan kepada anak, dan ilmu terakhir yang tetap terus kita pelajari. Ya akidah itu adalah dasar, itulah yang mengikat hati, yang mengikat iman kita ya. Karena kita nggak tahu bagaimana kondisi kita menghadapi setan ya, iblis ini yang pengalamannya luar biasa di akhir hayat kita. Sesuatu yang mungkin kita tidak duga pastinya. Nah ini berkaitan dengan orang yang sekarat itu ya. Karena nggak ada yang bisa menolong dia lagi. Kita, ya saudaranya, sahabatnya, keluarganya hanya bisa melakukan apa yang dikatakan. Membisikinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Mengingatkan dia tentang kalimat ini. Dan itu ya juga tergantung bagaimana dia memahami kalimat ini ya. Itu akan sangat membantu, bukan hanya dia mengucapkan, untuk melawan kita godaan-godaan, gangguan-gangguan iblis ketika dia mau mati. Kalau dia tahu kalimat itu apa maknanya, apa maksudnya, ya. Tapi kalau nggak tahu, itu kalimat sesuatu yang dia ucapkan saja dan tidak banyak membantunya karena dia tidak mengerti kalimat itu. Maka ada ayat yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah, harus diilmui. Nah, itu yang menguatkan hati. Ilmu yang akan membawa kita kepada satu keyakinan yang kokoh. Terutama menghadapi ya momen-momen yang kritis ya. Yang sangat krusial ya kita katakan. Berhadapan dengan musuh dan dia tidak anggap enteng dengan momen itu. Itu ibarat final baginya. Ya, dia harus memenangkan pertarungan itu, pertandingan itu. Ya, nah dengan kita tentunya luar biasa itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, Ustaz, apakah benar waktu di malam hari adalah waktu menyebarnya syaitan untuk menggoda, dan ketika itu apakah memang wajib bagi kita memasukkan anak-anak ke dalam rumah? Syukran. Ya ini sudah dibahas ya waktu kita mengkaji buku Mencetak Generasi Rabbani yang besok pagi ya. Salah satu sunnah Nabi adalah ya tidak membiarkan anak-anak berkeliaran pada waktu maghrib karena setan pada saat itu yantashir, beredar ya, bertebaran keluar. Nah maka kita diperintahkan untuk menahan mereka, tidak membiarkan mereka berkeliaran di luar. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ya karena banyak gangguan-gangguan pada anak-anak ya. Ada yang hilang ya. Ada yang ditemukan di tempat yang sulit untuk dijangkau, macam-macam. Gangguannya nyata kan begitu ya. Nah, ya belum lagi ya kita kata gangguan terhadap kejiwaannya. Ya, nah maka karena waktu itu setan beredar ya, berkeliaran, maka kita menahan tidak membiarkan mereka berkeliaran ya di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah syaitan juga bisa akan mati seperti manusia, dan apakah syaitan ini ada dari kalangan laki-laki dan perempuan? Apakah mereka mempunyai keturunan juga? Syukran. Iya. Ya tentu saja. Setan juga mati. Kecuali iblis. Ya. Karena setan ini adalah jin. Ya. Bangsa jin. Yang durjana. Yang mengikuti iblis. Dengan segala kesesatannya. Ya. Karena jin ini ada juga yang muslim. Ada yang kafir ya. Nah, itulah yang direkrut oleh iblis untuk mengikuti, melakukan
apa yang dititahkannya, mengirim mereka ke daratan. Nanti akan ada hadisnya bahwa iblis membuat singgasananya di lautan dan mengirim pasukannya ke daratan, yaitu jin-jin yang durjana ini, ya, untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, demikian, ya. Jadi jin itu ya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ya, salah satu nama itu ya yang Nabi sebutkan di dalam doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi jin laki-laki, khaba'is jin perempuan, ya. Nah, khabis dan khabisah itu nama, ya, bagi mereka, ya. Jin-jin ini juga punya nama, ya. Nah, demikian, ada laki-laki, ada perempuan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Ini menunjukkan bahwa jin itu juga ada laki-laki, ada perempuan, dan mereka punya keturunan, dan mereka hidup dan mati, ya. Nah, kecuali iblis yang Allah tangguhkan sampai hari kiamat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.